like a Hellcat. Banget untuk mendapatkan dukungan dari orang karena satu, selama pandemi ini kita semua larinya ke digital. Jadi kita mencari ilmu, mencari informasi, mencari apapun gitu ya lewat digital nih. Digital jadi ruang publik baru yang sebenarnya berpotensi untuk jadi lahan yang buruk buat narasi-narasi yang problematik. Salah satunya adalah orang ini gitu. Kalau buatku sendiri gitu ya, konten-konten itu sebenarnya problematik dari awal. Namun banyak orang yang merasa relate sama konten-kontennya. Wah bener nih, kejadian hidup gue, bener nih di ini gitu. Sehingga follow. Awal perkenalan P dan perempuan cantik berinisial J itu begitu manis. Bahkan J cepat merasakan nyaman saat ngobrol dengan P dan langsung tertarik dengan pribadinya yang dipandang baik di balik akun bapak online itu. Kedekatan keduanya pun terjalin baik, sampai-sampai J tak keberatan ketika menemani P pulang sebentar ke kediamannya dengan dalih berganti baju sebelum manggung di sebuah kafe mentereng di kawasan Jakarta Selatan. J merasa nyaman hingga tak mencurigai sedikit pun tentang apa yang ia alami setelah sampai di tempat di mana P tinggal. Seketika merasa janggal ketika P mulai menyuruhnya masuk ke dalam kamarnya dan duduk di kursi. Kejadiannya begitu cepat ketika tiba-tiba P mencium J. Sempat menolak, namun P justru menarik paksa J ke ranjang. Berkali-kali mencoba menolak, tubuh J tak mampu bergerak. Bahkan ketika J mengancam akan menyebarkan dugaan percobaan pemerkosaan ini di sosial media, pemilik akun bapak online itu justru kian tertantang. Niat ingin bertemu dan mengenal lebih dekat si seleb sosial media berjuluk bapak online itu malah menyisakan trauma. Kisah pun berlanjut. Usai kejadian tak menyenangkan tersebut, P disebut tak lantas meminta maaf pada J. Ia santai menikmati santapan malamnya sambil mencoba berbincang santai dengan teman perempuannya itu. J hanya terdiam. Ia tak habis pikir dengan sikap santai P yang sangat berbanding terbalik dengan citra baik yang selalu ditunjukkan lewat konten-kontennya yang positif. Begitu hebatnya aura yang dikeluarkan oleh P ini, sampai-sampai jutaan followersnya seolah terhipnotis dengan setiap tindak tanduknya di sosial media. Kontennya yang relatable. Jalan menuju relatability itu yang bikin orang-orang, terutama anak-anak ya. Anak-anak yang mungkin bekalnya untuk menggunakan nalar kritis itu masih belum banyak. Followersnya sih aku nggak tahu ya followersnya dia di TikTok seperti apa. Tapi aku yakin banyak teenagers. Banyak anak-anak remaja gitu ya, yang kayaknya yang keren, ininya tampilannya keren, ngomongnya lancar banget, ini banget gitu ya. The look, kayak tampilan di layar, tampilan di media sosial nggak menjamin loh kalau dia di kehidupan nyatanya juga seperti itu. Gue harap semua dalam keadaan baik ya. By the way, ini bukan video klarifikasi karena gue ngerasa gak ada yang perlu gue klarifikasi. Korban itu kan sebenarnya kalau nggak salah ya gitu, aku sendiri kemarin ngelihat kalau korban itu meminta dia untuk minta maaf secara terbuka, minta maaf, bahkan nggak minta untuk dia untuk mengganti rugi atau apa gitu ya, tapi dia minta maaf secara terbuka gitu ke korbannya gitu. Yang dia lakukan, dia meminta maaf, tapi meminta maaf ke followersnya kalau udah bikin gaduh. Dia tidak memposisikan diri dia sebagai orang yang mungkin bisa menyebutkan saya berempati misalnya, menunjukkan empati aja enggak gitu. Jadi buatku ya emang dia mikirin diri sendiri sih ya, mikirin diri sendiri kalau misalnya ini adalah sesuatu yang merugikan gue nih. Sorry ya gue bikin ribut, kalian jadi ikutan ribut gara-gara gue gitu. Tenang aja, nanti gue akan lalalala. It's very egois kalau menurutku. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut pria P ini, hanya terdengar suara dari pengacara yang mewakili perlawanan dari pria tersebut atas pengakuan dari J. Terlebih dengan sikap tegap dan tanpa ekspresi, justru memancing beragam komentar yang mengecam sikap diam P. Kalau buatku bisa jadi dikondisikan ya, bisa jadi dikondisikan karena kuasa hukumnya memberikan rekomendasi ke dia untuk lu diam aja biar kita yang ngomong.
supaya tidak diinterpretasikan dengan bebas oleh netizen nih ibaratnya. Kan seringkali kita ngomong A terus orang keluar nih dari konteks omongan kita sehingga jadi ini. Kalau ada yang disembunyikan atau enggak, aku nggak mau menjawab ya, itu spekulasi kalau menurutku. Namun ya memang kita bisa melihat kalau tidak ada intensi untuk meluruskan, namun justru mengintimidasi orang yang dia anggap sudah merusak nama baiknya, yang udah membuat dia jadi nggak bisa berkarir lah dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa diinterpretasikan bebas lah sebenarnya kenapa dia diem aja, tapi kalau ini asumsiku itu rekomendasi dari kuasa hukumnya. Kita di pikiran, di otak kita adalah jangan sampai jadi pelaku ya. Mari kita jaga supaya kita tidak jadi pelaku. Kita dulu aja, kita mulai dari kita. Coba bayangin kalau ada satu orang di setiap provinsi Indonesia atau dua orang, 3 orang, makin lama makin banyak gitu ya. Ya semua orang nggak akan jadi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual nggak ada di Indonesia.